Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah Putri akan menjelaskan tentang kimia analisis. Sebelumnya, boleh ditingkatkan volume perangkat Anda saat video berlangsung. Terima kasih. Sebenarnya apa sih kimia analisis itu? Kimia analisis merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan dan pengukuran unsur dari senyawa kimia. Umumnya, analisis kimia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada analisis kimia kualitatif dan analisis kimia kuantitatif. Menurut teknik dan instrumennya, analisis kimia dibagi menjadi dua, yaitu analisis metode analisis konvensional atau tradisional atau yang sering kita ingat dengan metode klasik, dan yang kedua ada analisis instrumental atau metode modern. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode konvensional atau tradisional terdahulu. Pada metode klasik, kimia analisis dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif menunjukkan identitas dari elemen dan senyawa dalam sampel, sedangkan kuantitatif menunjukkan jumlah dari tiap substansi dalam sampel. Metode yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu ada volumetri. Analisa volumetri adalah analisis kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan baku atau larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti, dan reaksi antara zat yang dianalisis dengan larutan terstandar tersebut berlangsung secara kuantitatif. Reaksi yang akan terjadi yang terjadi pada metode volumetri ada reaksi yang pertama, reaksi asam basa atau titrasi netralisasi, di mana reaksi ini didasarkan pada netralisasi proton asam oleh ion hidroksil basa atau sebaliknya. Yang kedua ada reaksi oksidasi reduksi atau titrasi redoks, di mana titrasi oksidasi reduksi ini penentuannya suatu oksidator oleh reduktor atau sebaliknya. Yang ketiga ada reaksi pengendapan atau titrasi presipitasi. Dan yang keempat ada reaksi pembentukan kompleks atau titrasi kompleksometri. Yang kedua itu ada metode gravimetri. Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dan komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Metode yang sering digunakan atau yang terbagi dalam gravimetri ada tiga, yaitu ada metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode instrumental atau modern. Analisis instrumental berdasarkan sifat psikozat untuk keperluan analisisnya. Sifat psikokimia lain seperti pemutaran rotasi optik, hantaran listrik dan panas, benda partisi dan absorpsi di antara dua fase, dan resonansi magnet ini melahirkan teknik analisis modern yang lain. Adapun metode-metode yang ada pada instrumen atau modern ada spektroskopi. Spektroskopi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Hingga spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Alat untuk merekam spektrum disebut spektrometer. Yang kedua ada spektroskopi massa.
spektroskopi massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul. Yang ketiga, ada kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pada pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Kromatografi ini mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, kromatografi atau liquid chromatography, dan yang kedua ada reverse phase chromatography, yang ketiga ada high performance liquid chromatography atau yang sering disingkat HPLC, dan ada size exclusion chromatography, dan yang terakhir ada chromatography pertukaran ion atau ion exchange chromatography. Yang keempat ada elektroporesis, yaitu teknik pemisahan komponen antara molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasi dalam sebuah medan listrik. Dan yang keempat ada kristalografi, di mana sains eksperimen yang bertujuan untuk menentukan susunan atom pada zat padat. Dan yang terakhir ada elektrokimia. Elektrokimia ini adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia, di mana elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasi dengan banyak elektron yang dimilikinya. Elektrokimia secara umum terbagi dalam kelompok sel Galvani dan sel elektrolisis. Kesimpulannya, secara umum metode modern memang lebih unggul dibanding dengan metode konvensional atau metode klasik. Karena metode modern menawarkan kepekaan yang tinggi, batas reaksinya kecil, jumlah sampel yang diperlukan juga sedikit, dan waktu pengerjaannya relatif cepat. Karena seperti beberapa metode modern seperti kromatografi, selain dapat digunakan dalam secara kuantitatif, juga dapat digunakan untuk melakukan pemisahan senyawa yang terdapat dalam sampel. Meskipun demikian, tidak selamanya metode modern memberikan keuntungan dibanding metode konvensional. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.